wabarakatuh. Saya Muhammad Hilal Rahman sebagai moderator. Saya Putri. Saya Tiara Tizartian. Saya Nasruddin Pertiwi. Perkenalkan, nama saya Sanjula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibrahim SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah dan teman-teman yang saya banggakan karena dapat hadir di diskusi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai apa itu akuntansi mudharabah. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman baru dan bermanfaat bagi kita semua. Ada kingkong lagi makan terasi. Jangan bengong, ayo simak presentasi kami. Hai, aku pemateri pertama akan memaparkan pengertian dari mudharabah. Nah, apa sih mudharabah itu? Mudharabah adalah akad kerjasama dalam perbankan syariah, di mana pemilik dana atau sahibul mal menyediakan modal dan pengelola atau mudarib mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola. Akuntansi mudharabah mengikuti PSAK nomor 105 yang mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Mudharabah juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembiayaan yang adil dan bebas riba. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dan tujuan akad mudharabah. Yang pertama, pembagian keuntungan yang adil, memungkinkan pemilik modal dan pengelola usaha untuk membagi keuntungan sesuai kesepakatan, menciptakan keadilan dalam transaksi. Yang kedua, peningkatan akses modal, membantu pengusaha kecil mendapatkan pembiayaan untuk mengembangkan usaha yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, mendorong praktik bisnis yang transparan dan akuntabel, serta menghindari praktik riba. Yang keempat, fleksibilitas investasi, memberikan kesempatan bagi pengelola untuk menggunakan modal secara efisien dan inovatif dalam berbagai usaha. Oke, baik. Selanjutnya itu ada jenis-jenis akuntansi mudharabah. Yang pertama itu mudharabah mutlaqah, merupakan akad mudharabah tanpa batasan di mana pemilik dana memberikan kebebasan penuh kepada pengelola dalam mengelola modal. Yang kedua itu ada mudharabah muqayyadah. Dalam akad ini, pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola mengenai jenis usaha, lokasi, atau cara pengelolaan modal. Yang ketiga itu mudharabah mustarakah. Jenis ini melibatkan kerjasama di mana pengelola dana juga menyertakan modalnya dalam proyek investasi. Nah, selanjutnya ada rukun akad mudharabah. Yang pertama, ada pelaku atau sahibul mal dan mudharib. Terdapat dua pihak, pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola atau mudharib. Keduanya harus cakap hukum, balik, dan tidak terhalang untuk bertransaksi. Kedua, modal atau raksul mal. Modal yang diserahkan harus jelas jumlah dan jenisnya. Bisa berupa uang atau aset yang dinilai. Modal harus tunai dan bukan utang. Ketiga, ijab dan qabul. Akad harus diucapkan dengan jelas oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kesepakatan mereka. Pelafalan ini menunjukkan kemauan untuk terikat dalam kontrak. Keempat, objek transaksi. Objek transaksi mencakup modal, jenis usaha, dan keuntungan. Keuntungan harus ditentukan secara jelas dalam bentuk nisbah atau persentase yang disepakati. Kelima, nisbah keuntungan. Nisbah adalah pembagian keuntungan yang harus diketahui oleh kedua belah pihak. Pembagian ini tidak boleh merugikan salah satu pihak dan harus adil. Adapun sumber hukum akad mudharabah, yang pertama Al-Quran. Dasar hukum utama untuk akad mudharabah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 280 yang menjelaskan tentang transaksi bisnis yang halal dan prinsip bagi hasil. Yang kedua, hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber hukum yang penting yang menyatakan bahwa mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama yang diperbolehkan dalam Islam. Yang ketiga, undang-undang.
Di Indonesia, hukum positif mengenai akad mudharabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 32 Undang-Undang ini menjelaskan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh bank syariah dalam menjalankan akad mudharabah. Kesimpulan materi kami pada diskusi hari ini yaitu akuntansi mudharabah adalah suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan dalam suatu kontrak mudharabah. Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak, yaitu sahibul ma'al sebagai pemilik modal dan mudarib sebagai pengelola modal, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sementara kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola modal. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dengan hormat saya persilahkan. Terima kasih.